Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Nah, hari ini di hari weekend aku mau nge-share lagi ya teman-teman aktivitas aku di rumah minimalis aku. Nah, kali ini di hari Sabtu ya teman-teman. Ini aku baru pulang dari belanja mingguan. Nah, ini aku mau food prep dulu ya teman-teman. Kira-kira hari ini aku beli apa aja dan habis berapa ya teman-teman untuk minggu ini. Oke, simak terus ya video aku kali ini. Nah, tadi diawali dengan aku beli perbumbuan ya teman-teman untuk masak gulai. Nah, kalau di sini bilangnya itu langkok gitu ya teman-teman. Itu aku belinya tadi Rp1.000 aja. Itu udah ada kunyit, jahe, lengkuas, daun jeruk, dan salam sama daun kunyit. Pokoknya untuk 1.000 sih menurut aku cukup ya teman-teman. Itu juga lumayan banyak karena aku belinya itu memang di tempat langganan aku. Dianya itu jualan itu lebih murah menurut aku daripada di tempat lain gitu. Oke, lanjut belanjaan aku yang kedua. Ini adalah cabai merah keriting. Nah, kalau cabai merah di tempat aku sekarang lagi murah ya teman-teman. Ini seperempatnya cuma 6.000, jadi aku beli seperempat aja. Kebetulan punya aku cabai yang minggu lalu itu masih ada ya. Nah, ini sebagai stok aja, jadi aku beli seperempat aja ya teman-teman. Walaupun cabai itu murah, aku itu nggak pernah beli yang nyampe sekilo gitu ya teman-teman. Paling banyak itu aku beli setengah kilo. Nah, karena stok aku yang minggu lalu masih ada, jadi untuk minggu ini aku cukup beli cabenya itu seperempat aja gitu. Insya Allah cukup ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini udah aku petikin biar lebih awet ya. Nah, aku masukin ke wadah gini. Lanjut, ini juga ada cabai rawit. Ini cabai rawitnya cabai rawit sisa yang belanjaan minggu lalu ya teman-teman. Dan ini juga masih ada belanjaan aku yang minggu lalu ya. Ini tahu itu masih ada 5 potongan gitu. Tapi minggu ini aku tetap beli ya teman-teman. Karena kalau tahu sih di rumah aku kita itu beli juga ya untuk tiap minggunya walaupun nggak banyak. Nah, ini tadi aku belinya 3.000 aja. Itu juga lumayan banyak ya teman-teman. Itu ada sekitar 6 potong apa 7 potong gitu ya, tapi ukurannya memang agak kecil, nggak apa-apa. Nah, ini untuk tahu minggu ini lumayan ya karena ditambah sama yang stok minggu lalu. Nah, lanjut belanja aku selanjutnya. Ini ada kentang ya. Ini aku beli kentangnya, aku nggak tahu ya teman-teman beratnya berapa. Jadi aku itu belanja di tempat yang lumayan murah sih ya menurut aku. Jadi aku itu belanja di situ lumayan banyak. Jadi ditotalin gitu sama si ibunya ya. Jadi aku nggak tahu rincian harganya untuk setiap item gitu. Tapi pokoknya lebih murah dari tempat yang lain ya. Nah, lanjut, ini aku juga beli bawang putih. Ini bawang putih sekarang 9.000 ya teman-teman untuk seperempatnya. Tapi aku beli itu nggak nyampe 9.000 sih ya, kalau nggak salah tadi itu cuma 6.000, sekitar 3 bonggol gitu ya. Jadi menurut aku cukup sih ya. Untuk bawang putih kan nggak begitu banyak gitu diperlukan saat masak. Nah, ini untuk bawang putihnya juga aku preteli gini ya biar lebih gampang aja gitu saat mau masak. Nah, tapi nggak aku kupas ya teman-teman. Lanjut belanjaan berikutnya. Ini ada apa lagi ya. Nah, aku itu ada beli toge. Ini togenya 2.000 aja ya teman-teman. Jadi ini kalau toge di rumah aku itu 2.000 juga udah lumayan banyak gitu ya. Jadi cukup sih gitu untuk nemenin masakan aku gitu. Nah, ini untuk menyimpan toge aku nggak kasih air ya teman-teman. Jadi aku simpan kering gitu aja. Menurut aku lebih awet gitu ya. Lanjut, ini aku ada beli buncis. Buncisnya ini juga aku nggak tahu ya teman-teman harganya. Tapi itu murah sih ya. Jadi aku nggak nanya karena memang lagi rame banget juga di situ. Nah, ini aku beli hampir seperempat ya, seperempat. Dan ini aku masukin ke wadah lagi ya teman-teman karena di situ nggak cukup tempatnya. Aku pindahin ke wadah yang agak besar gitu.
Oke, lanjut. Ini juga aku ada nyetok ikan teri. Ini untuk ikan terinya aku nyetoknya setiap minggu itu cuma 1 ons ya. Dan itu juga cukup untuk keluarga aku, karena kita kalau masak teri itu suka dikasih campuran gitu ya teman-teman. Kadang suka dikasih pakai tempe atau dikasih tahu gitu ya. Atau kadang dikasih jengkol kalau kita punya stok jengkol. Masya Allah itu enak banget teman-teman. Lanjut, ini juga aku beli tomat. Nah, di tempat aku sekarang tomat itu Masya Allah murah banget. Ini 1 kilonya cuma 5.000 ya teman-teman. Aku itu nggak pernah ya selama belanja mingguan itu beli tomat itu 1 kilo, nggak pernah. Nah, kali ini perdana aku beli tomat itu 1 kilo karena harganya cuma 5.000. Jadi aku pikir ya udah deh, nggak apa-apa beli 1 kilo biar tahan lama, mumpung lagi murah gitu ya. Nah, jadi aku minggu ini beli tomat 1 kilo dengan harga 5.000. Alhamdulillah. Lanjut, ini juga untuk telur. Aku beli 2 macam telur ya. Nah, ini dalam satu tempat aja sih aku belinya itu. Nah, tadi sebelum aku record ya teman-teman, aku itu sebenarnya udah masukin beberapa belanjaan aku seperti timun, udah aku masukin ke wadah ya. Terus ini ada bawang merah. Nah, ini cabai aku sisa minggu lalu ya teman-teman. Ini juga aku ada punya jeruk nipis. Nah, ini untuk jeruk nipisnya ada beberapa biji lagi ya teman-teman. Jadi aku satuin aja. Oke, ini aku agak-agak serak gitu ya teman-teman. Gak tahu apa karena mau batuk atau gimana gitu. Jadi suaranya itu agak-agak gak enak didengar gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku ngomong lama itu rasanya itu pengen batuk gitu. Lanjut ya teman-teman, ini aku juga ada beli telur. Tadi telur puyuh aku beli 10.000 ya teman-teman. Lanjut, ini juga aku ada beli telur ayam. Itu ada 15 butir, harganya 24.000. Nah, ini kalau setiap minggunya sih wajib ya teman-teman. Ini telur adalah lauk penyelamat aku kalau di rumah. Apalagi sih adik itu nggak bisa sehari pun nggak makan telur. Dia itu wajib makan telur setiap hari ya teman-teman. Minimal itu dia makan 2 biji dalam 1 hari. Nah, lanjut aja untuk telurnya aku masukin ke keranjang itu ya teman-teman. Jadi untuk telur aku itu simpannya di suhu ruang aja, nggak dimasukin ke kulkas ya. Nah, ini juga untuk telur puyuhnya aku satuin aja ya di sini biar lebih gampang aja gitu. Nanti kalau mau masak telur tinggal ambil di keranjang ini. Nah, itu juga ada yang agak bonyok gitu ya karena aku lupa tadi. Itu telur puyuhnya sempat ketindih sama belanjaan aku yang lain. Masya Allah, untung nggak ada yang pecah gitu ya teman-teman. Nah, ini juga lanjut aku ada beli daun seledri sama daun bawang, daun pre ya kalau di sini bilangnya. Ini satu ikatnya 2.000, tapi tadi aku minta sama ibunya 3.000-5.000, dia mau ya teman-teman. Terus aku dikasih bonus daun seledri banyak banget, Masya Allah. Aku seneng banget ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku lagi suka bikin frozen untuk daun seledri sama daun bawang gitu. Jadi saat masak itu simple gitu ya teman-teman. Aku itu ada lihat video siapa gitu ya. Jadi aku coba bikin, ternyata memang bikin hemat waktu ya. Nah, itu nanti bakalan aku simpen di kulkas. Aku potong-potong dulu. Oke, nah untuk sayurannya aku ada beli kangkung 1 ikat, terus beli kacang panjang sama sayur sawi pak cai gitu. Itu 3.000-5.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, lanjut ini juga aku ada beli suun karena aku masih ada stok sayur gambas ya teman-teman. Kemarin dikasih sama tetangga aku, itu anak-anak pada suka banget. Jadi tadi aku ya udah beli aja suun gitu ya, karena kalau gambas ditumis dikasih suun itu enak banget teman-teman, boleh coba ya. Oke, lanjut untuk prohenya. Ini aku tadi ada beli ati ayam ya, itu 4 pasang 10.000, cuman aku dikasih bonus 1, jadi 5 pasang 10.000. Terus ini juga aku ada beli ikan tenggiri. Ikan tenggirinya itu 1 kilonya 60.000 ya, jadi aku tadi cuma beli 25.000, lumayan banyak. Nah, udah lama banget nggak makan ikan tenggiri ya teman-teman. Lanjut juga aku ada beli
udang. Nah, udang ini salah satu makanan kesukaan di rumah aku ya. Nah, jadi aku tadi beli 20.000 seperempat. Nanti bakalan aku masak pakai tahu gitu ya, disambel gitu, enak insyaallah ya. Oke, untuk prohnya nanti aku bakalan bersihin kalau udah selesai put wrap ya teman-teman. Nah, mungkin di video lain nanti bakalan aku tayangin. Oke, nah beginilah belanjaan aku untuk minggu ini. Alhamdulillah masih bisa belanja mingguan. Pokoknya kalau belanja mingguan itu sangat membantu ya teman-teman. Kita itu menjadi lebih hemat, lebih tertata aja gitu. Kalau udah ada stok di rumah, kita tinggal masak gitu ya. Nggak harus ke warung lagi, jadi lebih hemat waktu. Pokoknya enak banget sih kalau belanja mingguan. Jadi membantu banget gitu. Oke, setelah selesai untuk dimasukin ke wadah ini, lanjut kita mau masukin ke dalam kulkas. Nah, kulkas aku itu agak berantakan ya teman-teman, tapi tidak kotor, cuman berantakan karena sekarang anak-anak aku itu hobi banget gitu buka tutup kulkas. Nah, ya udahlah ya, jadi aku nanti sekalian rapiin aja. Nah, ini aku juga punya stok jengkol ya teman-teman, itu yang di wadah tutup biru itu aku beli sama tetangga aku ya, kebetulan dia ada jual itu 1 kilonya itu 15.000, jadi lebih murah dari di pasar. Jadi aku beli aja 1 kilo kemarin ya. Nah, itu masih ada sisanya, jadi aku kalau mau masak jengkol nanti sih gampang ya, tinggal ambil gitu aja. Oke, nah ini aku tata dulu. Jadi untuk kentangnya aku letakkan di bawah ya teman-teman, karena lumayan berat gitu ya, jadi biar enak aja gitu. Nah, lanjut ini gambasnya ya. Gambasnya itu aku nggak tahu tipe apa, pokoknya dia itu panjang banget. Nah, tapi rasanya itu enak gitu ya teman-teman. Ada yang bilang sih gambas Cina gitu, tapi aku nggak tahu, pokoknya enak aja sih ya. Dan di rumah aku pada suka gitu. Itu dikasih sama tetangga aku, alhamdulillah. Oke, nah ini tadi aku udah susun ya teman-teman untuk belanjaan aku, cuman itu videonya nggak nyampe sih ya ke atas gitu, karena agak susah ngaturnya ya teman-teman, karena tripod aku yang satu itu lagi patah gitu. Ya udahlah ya, nanti aku liatin terakhir aja untuk penataan di kulkas aku. Nah, lanjut ini aku mau coba cara menyimpan sayuran yang awet, yang pernah aku lihat di Instagram gitu ya teman-teman. Katanya dikasih alas yang lembab gitu di bawah. Nah, itu aku ada beli serbet ya, sengaja aku beli serbet tadi di pasar, jadi aku pengen coba gitu. Nah, itu sebaiknya udah aku cuci, jadi itu lembab ya teman-teman, jadi aku letakin di bagian bawah. Nah, ini untuk sayurannya, untuk sayuran udah aku cuci ya teman-teman, udah aku tirisin gitu. Nah, untuk sayur kangkung, sayur sawi, ada gambas dan ada timun, aku mau coba sih ya masukin di dalam box ini, apakah bener awet gitu ya. Nah, semoga aja awet, bisa bertahan berapa lama kira-kira deh ya teman-teman. Jadi aku mau coba, seandainya ini memang berhasil, mungkin next time aku bakalan lebih banyak beli sayuran ya. Nah, ini udah aku susun ya teman-teman. Nah, beginilah kira-kira penampakannya di box sayuran di bawah. Nah, lanjut ini aku mau tutup kayaknya nih ya, mau tutup bagian atasnya juga pakai serbet. Ini serbet handuk gitu ya teman-teman ya, lumayan sih ya, nggak yang terlalu tebal, tapi menurut aku sih bisa ini dipakai gitu ya. Ini juga udah aku basahin gitu ya, jadi ini lembab gitu. Nah, ini aku pasang di bagian atasnya. Ini aku penasaran banget ya teman-teman, kira-kira bertahan berapa lama sayuran di dalam kulkas aku. Oke, nah beginilah kondisi kulkas aku setelah belanja ya teman-teman. Nah, itu di bagian atasnya itu nggak kerekot. Ya udahlah ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.